Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ mine. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sungguh namamu berkuasa, namamu mulia, namamu indah, dan namamu dahsyat. Tuhan dan Raja kami, Allah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya Engkau dimuliakan, ditinggikan. Sebab Kau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Tuhan dan Raja kami, urapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan firman dan isi hatiku. Kami perlu firman-Mu Tuhan, ajar kami dengan firman-Mu. Bentuk kami dengan firman-Mu. Sebab Engkau sudah berfirman, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami perlu firman Allah. Urapi setiap umat-Mu yang sudah hadir, setiap telinga terbuka mendengar kebenaran firman-Mu. Hati umat-Mu terbuka, ditabur benih firman Allah. Sehingga setiap firman yang ditabur tertanam dalam hati umat-Mu, berakar dan juga berbuah 100 kali lipat. Tidak dicuri oleh si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Tuhan. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Tes 1, 1, 2. Shalom semuanya, shalom. Ya, Happy Valentine bagi yang semua yang kemarin tanggal 14 Happy Valentine, hari kasih sayang. Terpujilah Tuhan, kita harus sayang satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan, Happy Valentine bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya berikan tema khotbah adalah menjadi mempelai bijaksana. Alkitab saya ketinggalan, yang punya istri tadi pas baca-baca di meja. Jadilah mempelai bijaksana. Katakan di sampingmu, kamu harus bijak. Kita harus bijak. Amin. Makanya harus mempunyai wisdom, have to be wise. Ada mempelai bijaksana. Perikop yang Tuhan ajarkan mengenai mempelai bijaksana adalah mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Pada 10 mempelai digambarkan di situ, 5 bodoh dan 5 bijaksana ya. Pada akhirnya dikatakan bahwa yang bijaksana itu yang terangkat atau masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Kita punya misi adalah mempersiapkan jemaat yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dipenuhi kuasa Roh Kudus, memberikan kemenangan atas dosa, iblis dan kerajaan maut. Visi kita adalah menjadikan jemaat prajurit dan mempelai Kristus siap sedia kedatangan Tuhan Yesus masuk dalam pengangkatan dan kerajaan surga. Amin. Jadi inilah supaya kita masuk dalam pengangkatan, Tuhan memberikan poin-poinnya bagaimana menjadi bijak supaya kita boleh masuk dalam pengangkatan, karena Yesus segera datang. Dan itulah Tuhan mengajar untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan datang bagi umatnya yang kudus. Itulah pertama, kita akan buka firman Tuhan, the coming of Jesus ya. Jesus is coming for a holy bride. Tuhan datang bagi mempelai yang suci, itu pertama ya. Maka itu kita buka ayat pembuka dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan 3.
Ini kata Rasul Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, katanya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 13. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan. Kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan apa? Kelicikannya. Yang pertama di sini Rasul Paulus menerangkan bahwa gereja ini adalah mempelai Kristus, katakan amin. Ya, maka itu dikatakan karena aku telah mempertunangkan kamu, berbicara kepada jemaat ya di situ. Ya, jemaat Korintus dia berkata, aku telah mempertunangkan kamu gereja Tuhan, yaitu kepada satu laki-laki, yaitu Kristus sebagai Tuhan atas gereja, pemilik gereja. Ya, kepada satu laki-laki yaitu mempelai pria. Ketika Yesus datang sebagai mempelai pria, gereja itu mempelai wanitanya. Itu gambarannya ya dalam Alkitab. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi digambarkan gereja ini menjadi perawan suci. Katakan bersama saya, perawan suci. Artinya kesucian hidup adalah satu hal yang paling penting dalam hidup jemaat Tuhan. Katakan amin. Perawan suci. Makanya Yesus berbicara dalam bahasa Inggris, the parable of the 10 virgins. Bahasa Indonesia tidak ditulis 10 perawan suci, sayangnya ya. The parable of the 10 virgin berarti disitulah ada suatu yaitu suatu perumpamaan tentang 10 perawan suci ya. Jadi pertama gereja dipanggil bukan untuk hidup cemar, umat Tuhan dipanggil untuk hidup kudus, katakan amin. Itulah kekudusan hidup ini azas yang sangat penting bagi jemaat Tuhan. Menghidupi firman Tuhan dalam hidup kekudusan, ya. Dan juga bukan juga kekudusan, tetapi yang kedua dikatakan di sini kesetiaan. Katakan bersama saya, aku harus setia kepada Kristus. Ada pertama hidup yang suci, hidup setia dengan Tuhan. Sekali kita ikut Tuhan, kayak tadi dikatakan puji-pujiannya ya, sekali Yesus selamanya Yesus, amin. Aku pikul salib, selamanya ikut Yesus, aku tak sangkal. Nah itulah saudara terkasih dalam Kristus. Maka yang pertama gereja ini Tuhan datang pertama untuk jemaat yang dipanggil dalam hidup kekudusan, hidup yang suci. Jadi pertama siapa ini yang akan diangkat oleh Tuhan? Bagi mereka yang pertama harus hidup yang suci, katakan amin. Sucilah perkataanmu, sucilah pikiranmu, sucilah hatimu, dan sucilah perbuatanmu, katakan amin. Itu saudara. Maka kita bilang, Tuhan sucikan kami. Bagaimana kita disucikan? Maka kita disucikan oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan menyucikan kami. Maka kata Tuhan, kau sudah bersih karena firman yang aku katakan kepadamu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, tetapi disinilah kenyataan bahwa gereja adalah mempelai Kristus akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba, pesta yang bergengsi yang disebut dengan pengangkatan gereja Tuhan. Kenapa gereja Tuhan diangkat? Itulah yang dikatakan nanti akan masuk dalam masa kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak diciptakan bumi ini ya. Itu dikatakan seperti yang belum pernah terjadi sejak permulaan zaman. Ketika terjadi banjir Nuh, air bah itu sudah air bah itu. Maka orang-orang pilihan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang setia seperti Nuh itu diselamatkan masuk dalam perahu bah itu, katakan amin. Masuk dalam perahu keselamatan itu. Tuhan suruh bangun perahu, dia setia, suruh bangun apa itu kapal yang besar, dikasih perinciannya. Orang-orang menertawakan ketika dia berkata akan terjadi 40 hari hujan, akan banjir besar seluruh dunia. Dia tidak percaya orang-orang, dianggap dia gila, dia kumpulin semua binatang. Tapi itulah Nuh dengar-dengaran kepada Tuhan, dan akhirnya Nuh satu keluarga 8 orang diselamatkan. Itu yang pertama terjadi air bah.
Nah, bumi makin jahat, manusia makin jahat, nanti akan terjadi pengangkatan. Gereja anak-anak Tuhan akan diselamatkan, katakan amin. Dibawalah ke tempat aman, dibawalah ke tempat Tuhan. Nah, itu sudah terkasih dalam Kristus. Tetapi kata Rasul Paulus demikian, aku takut kalau apa katanya, pikiran kamu, apa dikatakan? Disesatkan. Oleh siapa? Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh siapa? Ular itu dengan apa? Kelicikannya. Ya, ada satu oknum yang selalu menghalangi orang datang kepada Tuhan. Dia adalah iblis, katakan amin. Ada satu oknum yang menghalangi keselamatan. Dia adalah iblis. Adalah satu oknum yang menghalangi umat Tuhan nanti masuk dalam pengangkatan. Jadi ada dua jenis jemaat, dua jenis kata Tuhan. Ada yang bijak, ada yang bodoh. Kenapa hari ini kita belajar? Maka itu kita harus bijak, katakan amin. Katakan bersama saya, aku harus bijak. Bijak itu pertama hidup dalam kesucian, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Kenapa? Karena Dia sudah tebus kita, katakan amin. Karena Dia sudah menggantikan hukuman dosa kita. Karena Dia sudah tebus dan bayar lunas seluruh hutang dosa kita, katakan amin. Karena Dia sudah benarkan kita, saudara. Itulah kita bersyukur dan kita mau hidup setia kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, satu oknum yang menghalangi. Seperti Hawa, saudara, diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Diciptakan manusia serupa segambar seperti Allah, penuh kuasa, saudara. Tapi bagaimana iblis ini mau menghancurkan manusia yang serupa segambar seperti Allah? Yang pertama, kalau iblis mau menghancurkan manusia, maka manusia itu harus dengar kepada iblis. Dan bagaimana manusia mau mendengar kepada iblis? Supaya dibujuk rayu, saudara. Supaya dengan kelicikannya, dia juga pakai firman, tapi diperdaya. Jatuhlah Hawa itu. Dan ketika jatuh, dosa menular, suaminya pun juga jatuh. Dan itulah terjadi telanjang. Pertama, kutuk masuk dalam kehidupan manusia, dan kuasa itu diberikan kepada iblis. Maka manusia yang pertama itu kalah. Tapi manusia kedua, Allah menjadi manusia, Kristus anak Allah, Dia menang atas setan. Kunci yang tadinya diambil, kunci kuasa itu dari Adam, sehingga Adam menjadi telanjang, Hawa menjadi telanjang, menjadi kena kutuk. Tetapi ketika Yesus datang, itu Dia gantikan di atas kayu salib. Kuncinya diberikan kepada kita. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus, dikatakan di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku, Allah mau tidak dapat menguasainya, katakan amin. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kunci kuasa otoritas oleh Tuhan Yesus diberikan kepada orang percaya, gerejanya, katakan amin. Sehingga kita tidak hidup lagi di bawah kutuk, tetapi kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, di sini dikatakan, ya, next slide, bagaimana iblis menjadi penghalang keselamatan. Yang pertama, iblis menjatuhkan manusia. Tujuannya apa? Memisahkan manusia dari kasih Allah Bapa itu. Supaya manusia melalui dosa itu terjadi keterpisahan. Waktu jatuh dalam dosa terjadi telanjang, terjadi takut, menghampiri Tuhan. Itu yang terjadi. Kelicikan. Senjata iblis adalah dusta, tipu daya itu, saudara. Yang kedua, iblis mencobai manusia dengan tawaran-tawaran dosa untuk melawan, untuk menentang dan melanggar firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan ucapkan, semuanya kau boleh makan, hanya satu saja jangan kau makan, jangan kau kecap, nanti kau jatuh, nanti kau menjadi mati. Tapi disitulah pertama, iya Tuhan, tapi disitu iblis sengaja akan mencoba manusia, mencobai dengan dosa, ya. Ketika dikatakan jangan berzina, akhirnya berzina. Nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa, ya kan? Jangan merokok, nggak apa-apa, sekali-sekali. Jangan narkoba, sekali-sekali, akhirnya berkali-kali, saudara. Ada amin? Iya, sekali-kali, akhirnya berkali-kali, nggak bisa, saudara. Itulah memang bujuk rayu setan. Sekali digawat berzina, akhirnya terulang. Manusia yang terkuat Simpson jatuhnya Delila, saudara. Terkuat diurapi Tuhan, Nazir Allah, jatuhnya Delila, selesai. Sampai dibutakan waktu dia jatuh, dia ditangkap. Yang tadinya begitu kuat,
ribuan orang dikalahkan sama dia, saudara. Dengan satu orang keledai 1.000 orang dimatikan. 1.000 orang tangan kosong, saudara. Itu Simpson yang terkuat. Kalah yang lain, nggak ada Mike Tyson, nggak ada, saudara. Diciptakan Tuhan terkuat. Tapi ketika dia bertobat, matinya 3.000 orang dikalahkan, saudara. Tangan kosong, betapa luar biasa. Allah sanggup memberikan kekuatan, katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat betapa liciknya si iblis ini. Menyesatkan pikiran manusia, disesatkan pikiran yang pertama. Dengan tipu daya, yang adalah senjata iblis. Dia penipu ulung dan bapak segala dusta. Words have power. Perkataan mempunyai kuasa, katakan amin. Firman Tuhan ini bukan cuma perkataan, tetapi kuasa. Amin. Ketika perkataan ini kita diucapkan, dapat mengubah hati dan pikiran kita. Amin. Iblis juga menggunakan perkataan tipu daya. Ketika kita membuka telinga, jika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Gak bisa. Bohongan, saudara. Gak ada kata-kata itu. Kamu akan tahu yang baik dan jahat, kamu akan sama seperti dia. Nah, manusia tidak akan pernah bisa menyamai sang pencipta, katakan amin. Iblis itu memang mau menyamai Tuhan. Dikasihlah pencobaan itu, pikirnya Hawa luar biasa, cuman makan aku jadi sama seperti Allah, kan bodoh banget, ya kan? Akhirnya dia jatuh, saudara, karena mendengar salah oknum itu mengubah. Words are spirit. Perkataan itu adalah roh, katakan amin. Maka kata Yesus apa? Firman yang kuucapkan adalah roh dan hidup. Kalau mendengar perkataan setan, roh jahat yang masuk. Tapi ketika kita mendengar perkataan firman Kristus, Roh Kudus mengubahkan hati dan pikiran kita. Itu, saudara. Maka itu, saudara terkasih dalam Kristus, disesatkan. Apa sih pikiranmu? Pikiran diubahkan. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh kembali ke mana? Ke tanah, debu tanah, kembali dari debu, dari tanah. Jiwa dan roh melekat akan kembali kepada Allah. Itu, saudara, jiwa, kehendak, perasaan itu jiwa, dan roh manusia. Pertama Adama itu terjemahan adalah tanah, diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada apa-apanya, cuma dari debu tanah. Lalu ada roh dari hidup, baru ada roh, baru ada kehidupan, katakan amin. Rohnya dicabut, manusia itu kembali, boom, debu tanah, selesai. Hembusan napas saja, saudara. Maka itu, saudara, kita perlu Tuhan, katakan amin. Kita perlu firman, saudara. Manusia disesatkan dengan apa? Ajaran-ajaran yang palsu, doktrin-doktrin palsu, kepercayaan palsu ciptakan si jahat ini. Agar manusia tidak mengenal kebenaran firman, menolak firman. Itu yang terjadi. Nah, saudara terkasih dalam Kristus. Yang berikutnya, sebelum saya masuk ke dalam Injil di mana dikatakan perumpamaan mengenai gadis bodoh dan bijaksana. Yang kedua, introduction-nya adalah Tuhan datang buat mempelai, bukan cuma yang suci, tetapi yang glorious church. Tuhan datang buat gereja yang penuh kemuliaan, katakan amin. A glorious church, artinya apa? Gereja yang suci, saudara terkasih dalam Kristus. Jesus is coming for a glorious church. Ini terjemahan dalam bahasa Inggris. Efesus 5:26 sampai dengan 27. Ya, boleh Kevin baca di situ. Efesus pasal 5 ayat 26 sampai dengan 27. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. You find the English version in Ephesians 5 verse 27. Pertama dikatakan demikian, Yesus datang untuk gereja, dikatakan apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Bagaimana kita disucikan? Oleh firman Tuhan, katakan amin. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Permandian melalui air dan firman. Ketika firman ini diucapkan, hati kita dibersihkan, pikiran kita diperbaharui, mengenakan pikiran Kristus. Amin.
Pikiran yang diubahkan dengan firman Tuhan, itulah disucikan. Segala pikiran kotor, pikiran cemar, mulai kita hapus. Wah, ini gak benar cara pikirku. Pola pikir yang baru, pola pikir ilahi, pola pikir yang benar, pola pikir kerajaan surga. Hatinya dikuduskan oleh firman. Maka itu gereja bagaimana dikuduskan? Setelah ia menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Supaya apa? Dikuduskan jemaat Tuhan ini. Dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa seperti itu. Supaya sama-sama kita baca 3, 2, 1. Jemaat apa? Kudus dan tidak bercela. Jesus wants to prepare his bride for his coming. Tuhan mau kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. He is coming for a glorious church. Reform. Ephesians 5 verse 27. Bahasa Inggrisnya glorious church. Terjemahannya sebetulnya glorious church. Ephesians 5 verse 27. That he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Artinya Tuhan mau gerejanya, umat Tuhan kudus, tak bercacat, tak bercelah, tanpa kerutan. Demikian jenis mempelai akan masuk dalam kerajaan surga. Katakan amin. Akan masuk dalam pengangkatan. Katakan amin. Hidup kita harus sedemikian sucinya. Katakan amin, saudara. Persiapkan dirimu kedatangan Tuhan. Amin. Siapa mau persiapkan diri? Katakan amin. Yeah. We have to be ready. How to be ready? Live holy, for the Lord your God is holy. Hiduplah kudus, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang kudus. Sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, Musa berkata, 3 hari puasa dulu. Nanti Tuhan akan bicara. Di Gunung Sinai, mereka harus berpuasa. Mereka harus berdoa untuk menghadap Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, demikian. Sebelum kedatangan Yesus di awan-awan, gereja yang murni, tanpa noda, tanpa kerutan, itu yang dicari Tuhan. Betapa sucinya kita harus hidup, katakan amin. Ini saudara. Makanya jangan sampai saya tidak mau dipersalahkan, karena ini kita harus mempersiapkan diri kedatangan Tuhan dengan tanda-tanda akhir zaman ini. Nanti yang diangkat itu benar-benar yang murni, yang suci. Makanya dikatakan ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang sedang bekerja, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Itu berkata suami istri, keluarga. Kenapa seperti itu? Karena yang 1 bijak, yang 1 bodoh. Ada amin. Ternyata ada demikian yang Tuhan gambarkan, ya. Nah, kenapa menjadi bodoh ataupun bijak? Karena apa? Tidak hidup suci. Maka supaya kita boleh masuk perjamuan kawin anak domba, Jesus is not coming for a dirty church. Nah, saudara, kalau saudara mau menikah, kalau mempelainya kotor, maka harus mandi dulu dan bersih dulu. Ada amin. Nah, mempelai kan kalau dia mau masuk pelaminan, mau masuk dalam pernikahan, itu kan dilulur, ya kan? Wah, dipercantik, betapa, ya kan, persiapannya mau masuk dalam pernikahan aja itu bisa berhari-hari, saudara. Mempersiapkan diri, ya, berjam-jam. Nah, wah, itu benar-benar dipersiapkan supaya dia masuk dilihat orang, waduh, bersih. Nah, tidak mungkin kotor. He's not coming for a dirty church. Supaya apa? Supaya dia datang, kita bisa dibebaskan dari penghakiman ketika akan datang atas seluruh bumi. Satu pencobaan besar atau the great tribulation, masa kesukaran besar. Saudara, satu yang digenapi adalah sungai Efrat yang sudah kering. Bisa saudara lihat sungai terbesar itu tadinya sungai besar itu, terkenal yang sudah lama. Dikatakan firman Tuhan, nanti sebelum Yesus datang sungai itu akan kering. Terjadi kering sekarang. Supaya raja-raja datang, Euphrates River. Yang kedua, bait Allah ketiga sedang mau dibangun di Israel. Ini sedang penggenapan, saudara. Ada amin. Bait Allah ketiga sedang dibangun di Israel. Perencanaannya sudah jelas. Dan ini sudah tidak ada yang bisa menentang betapa ini kita ada di hari-hari penggenapan demi penggenapan sedang terjadi. Ya,
Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam perikop khotbah ini. Next slide. Yang pertama Matius 25 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca bergantian. Saya mulai ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mari saudara ayat 2. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Iya. Pada waktu itu dikatakan hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis atau 10 virgin, 10 perawan suci, terjemahnya demikian, yang mau masuk dalam pernikahan, yang mengambil pelitanya. Pelita itu seperti, pelita kan sudah tahu tuh dinyalakan supaya ada apinya, zaman dahulu seperti itu, dan pergi menyongsong laki-laki, ya. Nah inilah saudara, membawa pelita artinya kita harus menjadi anak terang, katakan amin. Hidup kita harus membawa pelita, saudara. Hidup kita harus menjadi anak terang yang menerangi orang-orang dalam kegelapan, ya. 10 gadis atau 10 dikatakan perawan suci, mereka datang untuk menyongsong pria itu, mempelai pria dengan membawa pelita. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana, ya. Kenapa dikatakan 5 bodoh dan 5 bijaksana perumpamaan ini? Nah dikatakan seperti apa gadis bodoh ini? Gadis bodoh ini membawa pelita tapi nggak bawa minyaknya. Bagaimana mau dinyalakan apinya, saudara? Ada amin? Bawa pelita, nggak bawa minyak. Makanya bagaimana? Itu adalah bodoh. Lu bawa pelita, ya kan? Kerosinnya nggak ada, minyaknya nggak ada. Gimana mau nyalakan? Ini kan bodoh, ya. Berarti apa, saudara terkasih dalam Kristus? Kurang persiapan. Amin. Kurang. Engkau harus mempersiapkan dirimu kedatangan Tuhan, katakan amin. Kalau kurang persiapan pasti ketinggalan. Ada amin. Hari ini kita khotbahkan ini supaya kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Maka dikatakan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka, supaya diisilah itu supaya bisa nyala apinya, ya. Makanya yang 5 menyala apinya, yang 5 bingung nggak ada apinya, saudara, karena lupa bawa minyak, ya. Nah, atau kurang persiapan. Orang bijak membawa minyak, katakan amin. Orang bijak membawa minyak. Artinya apa, saudara? Secara spiritual kita harus mengerti, ya. Minyak ini kenapa? Secara spiritual minyak ini berbicara pengurapan. Amin. The oil presence anointing. Berarti orang-orang yang bijak adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Karena pengangkatan berbicara orang-orang yang harus diurapi Tuhan. Makanya jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Engkau perlu diurapi Tuhan, katakan amin. Ini kata Tuhan, persiapan harus bawa minyak. Artinya apa? Harus diurapi. You need anointing, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus. Next slide kita bisa melihat, ya. Makna membawa minyak itu pertama jelas kita tahu untuk menerangi, saudara. Ada amin. Kalau ada pelita tidak ada minyaknya, bagaimana bisa nyala? Maka hidup kita harus menjadi terang bagi sesama. Orang yang jalan dalam kegelapan, yang satu dia bawa pelita, yang bodoh tapi dia nggak ada minyaknya, berarti dia hidup dalam kegelapan. Sama-sama dua-duanya adalah orang percaya. Tapi yang satu setia, dia hidup dalam terang, dia hidup dalam jalan kebenaran. Yang satu mungkin setahun sekali bergereja. Dia kurang persiapan, dia percaya Tuhan hanya KTP, tetapi dia tidak menghidupi firman Tuhan itu, katakan amin. Ini yang bahaya. Tuhan gak cari Kristen KTP, tapi Tuhan cari Kristen yang diterangi dengan terang firman, amin. Yang menghidupi firman itu, yang hidup dalam pengurapan itu. Karena berbahaya, saudara, ketika Tuhan datang, lah ini kok salah, percaya aku tapi gak menghidupi firmanku, gak menjadi pelaku dari firmanku. Engkau sudah bersih karena firman yang kukatakan. Kita dengar firman, taruh dalam hati, kita mau lakukan firman itu, barulah itu kita menjadi pelaku dari firman. Nah saudara, secara rohani minyak adalah untuk pengurapan, anointing, ya. Without oil how will you be anointed? We need anointing.
Daud diurapi dengan minyak, saudara, ada amin. Musa diperintahkan urapi Harun dengan minyak dan anak-anaknya. Imam-imam ditabiskan menjadi imam dengan minyak urapan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus harus menggunakan minyak urapan. Saya ada mereka yang di STT tempat lain, ya, dan juga di STT Bethel dan lain sebagainya, sampai dosennya suruh cari saya, ya kan? Nah, itu pakai minyak urapan itu Pak Daniel. Tanya kenapa bikin ininya. Tesisnya harus tanya saya. Bikin minyak urapan. Besok mau ketemu mereka mau belajar dari saya. Engkau perlu diurapi, katakan amin. Iya, kenapa? Firman Tuhan yang berkata perlu diurapi. You need anointing. Ya, maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Kita perlu diurapi. Kenapa? Agar kita dipenuhi roh Tuhan, katakan amin. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dikatakan apa di situ? 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Mengapa kita perlu diurapi, saudara? Perlu Daud saja sebelum dia menjadi raja diurapi, pergi urapi anak Isai itu supaya dia jadi raja. Sebelum jadi raja harus diurapi, ya. Saul sebelum jadi raja dia pun diurapi, ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. 16. Iya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud, anoint David di tengah-tengah saudara-saudaranya. Apa yang terjadi waktu setelah dia diurapi? Sama-sama kita baca. Sejak hari itu dan apa? Seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Waktu Daud dipenuhi roh Tuhan, dia selalu berkemenangan, katakan amin. Kerajaannya luar biasa, penuh dengan kemenangan. Mengalahkan berlaksa-laksa. Nama David itu baik sekali. Berlaksa-laksa. Ya, akhirnya dia mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Davidic covenant. Sampai keturunannya, yaitu garis keturunannya melahirkan Mesias itu, saudara. Kita perlu urapan itu, katakan amin. Perlu diurapi kepala. Makanya supaya apa? Roh Tuhan berkuasa atas kita. Kembali ke PowerPoint, saudara. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, kita perlu diurapi agar dipenuhi roh Tuhan. Ya, itulah makanya dikatakan dia bawa minyak 5 gadis bijaksana. Supaya itu tandanya apa? Ngapain satu bawa minyak? Apa sih artinya? Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, katakan amin. Should be anointed Christian. Orang-orang yang diurapi ini dipenuhi dengan roh Tuhan. Yang kedua, kita perlu pengurapan itu untuk apa? Untuk terkoneksi dengan Allah, katakan amin. Berkuasa roh Tuhan. Terkoneksi, Daud bisa berdoa, Tuhan bisa menjawab, dia bisa mendengar. Nah, itulah perlunya pengurapan supaya ada connected to God. Doa kita online di surga, katakan amin. Ya, lalu dikatakan kita perlu diurapi untuk kesembuhan, pentahiran, peneguhan, dan pentabisan. Ya, maka itu dikatakan di dalam Markus 6 ayat 13. Diurapi untuk apa? Menyembuhkan orang-orang sakit, saudara. Markus pasal 16. Coba. Sama-sama kita baca Markus pasal 16 ayat 3, Markus 6 ayat 13. 3, 2, 1. Dan mereka mengusir apa? Banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. 12 rasul yang mengikut Yesus memakai minyak urapan atas perintah Tuhan, katakan amin. Kesembuhan terjadi. Gereja mula-mula pelayanan ini ada Tuhan Yesus pakai minyak urapan, sembuhkan orang-orang sakit, ya kan? Gereja kamu pakai minyak urapan karena perintah Tuhan, ada amin. Iya, makanya saudara, makanya ini kembalikan. Firman Tuhan bukan cuma perkataan tapi kuasa, katakan amin. Asal kita percaya, saudara, amin. Maka itu dikatakan kita perlu pengurapan. Kita perlu orang bijak bawa minyak urapan untuk apa? Untuk mengusir setan dan juga menyembuhkan orang-orang sakit karena sudah didoakan dalam nama Yesus. Nah, kita kembali ke PowerPoint-nya. Makanya dikatakan bijak, 5 garis bijaksana tadi. Nah, kita perlu diurapi untuk berjalan dengan kuasa Allah. Kita berjalan dengan kuasa Allah karena ada pengurapan itu. Kita perlu diurapi untuk dilepaskan dari segala kuk dosa dan mengangkat beban kita. Terjemahannya hanya di bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak begitu baik. It shall come to pass in that day, his burden will be taken away from your shoulder. Diangkat beban kita.
and his yoke from your neck. Kuk itu dipatahkan. Will be destroyed the yoke because of the anointing oil. Katakan amin. Ketika engkau pakai urapan minyak ini dicipratin sudah di lehermu. Segala kuk dosa, kuk kegagalan, kuk keterikatan, semuanya diputuskan oleh pengurapan minyak itu. Katakan amin. Bebanmu sudah di pundak ini, urapi pakai minyak urapan. Segala bebanmu Tuhan akan angkat. Katakan amin. Imani itu sudah, itulah kuasa dalam doa. Mereka bawa minyak. Minyak ini apa artinya? Sebetulnya dikatakan roh Tuhan berkuasa. Dipakai sebagai sarana di mana roh Tuhan turun atas seseorang ketika diurapi itu. Maka ketika kita yang kedua, berarti kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Amin. 5 gadis bijaksana ini gambaran orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Next slide, saudara ya. Maka itu kita perlu diurapi untuk dipenuhi Roh Kudus. Ini salah satu syarat pengangkatan. You should be a fiery Christian. Engkau harus menjadi orang-orang yang penuhi api Tuhan. Katakan amin. Doa-doamu itu ada apinya, saudara ya. Maka itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada amin. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada amin. Itu bahasa roh. Bukan atas kehendak sendiri, tetapi Roh Kudus turun. Lidahnya dipakai berbahasa lidah, bahasa roh, bahasa lain, bahasa malaikat dan lain sebagainya. Salah satu karunia Roh Kudus. Ada berbagai macam karunia Roh Kudus ya. Maka itu kita perlu be filled with the Holy Ghost. Inilah gereja yang akan masuk dalam pengangkatan adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan api Tuhan, with the Holy Ghost fire. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Sama-sama kita akan baca. 3, 2, 1. Dan apa? Kurang semangat rupanya. Come on, become a fiery Christian. Yuk, sama-sama. 3, 2, 1. Mau dipenuhi Roh Kudus? Amin. Mau belajar bagaimana? Ya, how to be filled with the Holy Ghost. Sama-sama kita akan baca sampai sini saja. Ketika mereka sedang sama-sama. Ketika mereka, kata bersama mereka sedang unity in prayer. Amin. Kesatuan hati dalam doa akan membuat Roh Tuhan turun atasmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Makanya ketika kita ada doa deklarasi, itu menggoncangkan kerajaan iblis. Katakan amin. Itu membuka tingkat-tingkat surga, menurunkan api Tuhan, membakar setan-setan, teritori iblis dikalahkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Rasul-rasul berdoa, turun tiupan angin kencang. Lalu lidah-lidah api turun atas mereka. Katakan amin. You have to be unity in prayer. The family that prays in unity will not be shaken. Keluarga yang berdoa dalam kesatuan hati, berdoa sama-sama, tidak akan digoncangkan oleh iblis. Apa yang terjadi perceraian karena suami istri kurang berdoa? Kalau kau berdoa terus, iblis tidak dapat menceraikan. Karena ada satu hati berdoa. Ada amin. Iya, coba lihat kenapa cerai. Tanya saja, adakah kau berdoa berdua? Setahun sekali. Nah, gandengan tangan, ya selesai. Ada amin. Coba ada orang suami istri gandengan tangan. Itu ya Tuhan. Hei, jangan izinkan iblis mengalahkan kau. Ada amin. Gandeng tangan istrimu. Mari kita berdoa. Amin. Kenapa iblis buat intimidasi? Baru kemarin kita ribut toh. Nah, suami istri saudara ya, akhirnya begini-begini ya. Nah, harusnya kan halo, pelukan, gandengan bersama. Ada amin. Ya, lihat suaminya begini. Buru-buru mau gandengan begini, ya, suami juga begini.
Saudara tatap saya. Ada amin. If you pray together, the devil cannot shake you. Amin. When they pray together, ketika mereka berdoa, apa yang terjadi? Goyang tempat mereka itu, katakan amin. Ketika mereka berdoa, earthquake happen. Secara rohani terjadi seperti gempa bumi. Di situ teritori iblis digoncangkan dan dihancurkan. Struktur-struktur bangunan iblis dirontokkan. Kerajaan Allah hadir. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Harus ada kesatuan hati berdoa. Pray without ceasing. Terus berdoa tanpa henti-hentinya. Katakan amin. Terus berdoa. Ada mujizat dalam doa. Tapi kadang sama kita keluarga yang berdoa. Ada yang satu kesini, satu main game, satu telinganya nyanyi-nyanyi. Aduh, zaman sekarang kan begitu, ya kan? Wah, doa setengah susah, setengah mati. Ayo berdoa, aduh. Nah, saudara, untuk apa? Untungnya kita sendiri kok, ya kan? Maka itu saudara kasih, dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, katakan amin. Sehingga mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Bukan lagi ragu-ragu, bukan lagi takut. Petrus gak lagi takut, berubah. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia keluar, dia beritakan firman. Tadinya murid-murid takut, kunci diri. Nanti kami ditangkap, nanti kami dipenjara. Ya apa-apa, aku akan beritakan firman ini, katakan amin. Dengan keberanian. Resiko ada, tidak apa-apa. Dia sudah tanggung dosa kita. Amin. Nah, sudah terkasih dalam Kristus. Ini syarat pengangkatan. Be filled with the Holy Ghost. Gak ada apinya, gimana mau diangkat? Itu akan sefrekuensi. Yang ada Roh Kudusnya. Langsung otomatis, saudara. There's a fire in Christians. Your prayer should be with fire. Next slide. Jangan padamkan roh. Ada amin. Yuk, Matius 25 ayat 5-9. Kita akan masuk pengangkatan. Saya mulai ayat 9. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuk mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, mari saudara. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Hampir padam, ya. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, dan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Tapi ayat di sini dikatakan ayat 5, karena mempelai pria itu Yesus lama nggak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu apa? Tertidur, ya kan? Nah, ini siapa yang tidur di gereja? Puji Tuhan, tidak ada. Kalau tidur bangun ini, kita tolak roh ngantuk-ngantuk ini, saudara. Amin. Aduh, firman dicuri oleh iblis. Sleeping at churches, apalagi ini makin banyak tertidur. Artinya bukan itu, saudara. Orang mau nunggu-nunggu, Yesus sudah datang-datang. Banyak yang sedang tertidur. Banyak secara rohani mati, tertidur. Sudah tidak mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Itu sudah dari zaman dulu dikatakan Yesus pun datang-datang. Nah, akhirnya mereka tertidur secara rohani. Tidak mempersiapkan diri. Nah, ini yang berbahaya. Ya, nah ini bisa dikatakan sleeping churches, bisa tertinggal. Tengah malam dikatakan terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Datangnya tengah malam. Di mana kata Tuhan, aku datang seperti pencuri. Di saat kamu tidak sangka-sangka. Memang waktu orang tertidur, ya. Waktu Yesus datang banyak orang hidup dalam keduniawian, dalam kedagingan. Sudah lagi tidak cari Tuhan. Tertidur, nikmatnya dunia. Itu artinya, saudara. Akhirnya banyak bisa tertinggal, ya. Nah, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, datang, song-songlah dia, Yesus di awan-awan, ya kan? Pelita, mereka mulai merapikan pelita mereka, ya. Sudah nyala apa belum? Gadis-gadis bodoh berkata pada gadis, berikan kami sedikit dari minyakmu, pelita kami hampir padam. Nah, sudah mau padam, ya.
Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nggak cukup nanti buat kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak. Nah, sudah terkasih dalam Kristus. Next slide. Ya. Kita harus tidak boleh tertidur, berarti bagaimana? Dengan tekun menantikan Tuhan, bukan tertidur secara rohani. Katakan amin. Dengan tekun, katakan bersama saya, dengan tekun menantikan Tuhan. Amin. Maka itu waktu Yesus malam-malam di Getsemani berkata sama murid-muridnya, bisa gak kau berdoa dengan aku 1 jam saja? Tapi mereka tidak kuat, sudah malam, langsung mereka tertidur. Berat mata mereka, tertidur. 1 jam berdoa, itu pentingnya berdoa, saudara. Ya. Nah, bagaimana supaya kita ini masuk dalam pengangkatan, saudara, dengan tekun menantikan ayat Yesaya 40:31, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali naik, sedang dengan kekuatan sayapnya naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka akan berlari, tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan, tidak menjadi lelah. Beri tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Amin. Nantikan Tuhanmu, katakan amin. Nantikan Tuhan. Wait on the Lord. Amin. Kau harus menanti-nantikan Tuhan. Those who wait on the Lord will renew their strength. Engkau akan diberikan kekuatan baru. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada banyak badai, saudara. Dan badai-badai ini membuat orang tertidur. Aduh, ini badai. Sehingga diversifikasi. Harusnya dia tetap menantikan kedatangan Tuhan. Tapi karena badai-badai begitu banyak, akhirnya lupa, saudara, menantikan Tuhan. Ya. Nah, wake up church, Jesus is coming. Tuhan mau kita bangun, katakan amin. Jangan sampai kita nggak menantikan Tuhan. Bagaimana menantikan Tuhan? Kau akan mendapat kekuatan baru. Terbang seperti Raja Wali. Gereja menanti-nantikan Tuhan. Hidup kita harus menanti-nantikan Tuhan. Anytime Jesus come, I am ready, katakan amin. Katakan bersama saya, I am ready. Aku siap menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus siap, siap. Makanya menanti-nantikan Tuhan. Kapanpun kau datang, hari ini juga, menit ini aku siap. Aku siap, ada amin. Dunia aku tinggalkan, aku siap salib di depan, aku siap Tuhan. Tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang kita kumpulkan, apalagi sudah masuk masa kesengsaraan besar. Masa antikristus, saudara, itu masa peperangan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itu akan terjadi, digenapi, saudara, firman ini tidak akan gagal. Maka itu harus menantikan kedatangan Tuhan. Karena pada saat itu hari the glorious day, hari yang mulia, saudara, orang-orang terangkat. Di mana nanti bisa mobil-mobil sedang bertabrakan, pesawat-pesawat bertabrakan, pilot yang terangkat, sebagai terangkat, itu akan terjadi chaos yang besar. Saudara terkasih dalam Kristus, kita harus menanti-nantikan Tuhan, katakan amin. Suami mencari istri sudah hilang, ada yang mencari anak-anak sudah diangkat, saudara. Itu tidak akan ada 2 kali pengangkatan, hanya sekali, saudara, ada amin. Maka kita harus siap sedia, katakan amin. Harus siap sedia. We have to be ready for His coming. Maka itu harus Tuhan, maka dikatakan Yesaya 42:9, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Apabila hari-hari ini engkau tidak semangat, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan memberikan semangat yang baru. Amin. Tuhan memberikan semangat yang baru dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Jangan putus pengharapan, katakan amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ajaib. Tuhan punya cara, saudara. Cara-cara yang luar biasa, ya. Maka itu Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, yang letih lesu, berbeban berat, ya. Kita harus dengan tekun menantikan Tuhan, bukan tertidur. Yesus segera datang, akhirnya tertidur, saudara, ya. Next slide, saudara. Kita melihat ciri orang-orang yang padam seperti apa dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Sama-sama kita baca, hanya 3 kata. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Ini kalau nggak ada api padam, tinggal asap saja. Terjemahan yang lain, jangan padamkan api Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu masing-masing. Ada amin. Jangan padamkan api Roh Kudus. Nah, ciri orang yang rohnya padam itu tidak bersemangat. Itu pertama. Tidak bersemangat.
Dilihat ya, model kayak gitu. Lah gimana lu mau maju kalau kurang semangat? Ada amin? Semangat bro, ayo di samping, semangat. Nah, bro, semangat bro, ya kan? Iya. Kalau kita kurang semangat, bagaimana kita mau bekerja, menghasilkan? Ada amin? Kerja pun harus semangat. Semangat itu dulu sebenarnya. Ini kalau loyo, kurang semangat, letih lesu, berbeban berat, ini ciri orang Padang. Yang kedua, kurang iman. Itu ciri roh yang Padang. Ya, kita akan buka ini, kita akan kerja ini, kita akan buka ini. Kayaknya situasi begini, sorry deh, berat sekali. Itulah. Yang ini proyek ini. Ini juga susah. Ini juga kayaknya berat. Mau ngapain tidur rumah aja kau? Sini berat, itu berat. Kurang ini. Tapi kalau yang satu lagi, bro, kita mau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya kita kerjakan yang ini. Kita kerjakan yang ini. Karena firman Tuhan berkata, menabur di sini, menabur di sini. Kita tidak tahu mana yang memperoleh hasil. Yang penting kita tabur, hasilnya Tuhan serahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Tabur sebelah sini, engkau akan menuai, engkau tidak tahu, katakan amin. Yang satu akan menghasilkan 30 lipat kali ganda, yang satu 60 kali lipat ganda, yang satu 100 kali lipat kali ganda, katakan amin. Itu. Tapi orang yang kurang bersemangat, kurang iman, nah bagaimana mau maju? Ya. Yang kedua, kurang doa. Ini gambaran roh yang padam. Powerless prayer. Seperti anak-anak Skewa mengusir dalam nama Yesus, setan tidak keluar. Gak ngefek gitu kata setan. Mau pakai nama Yesus kan, lu aja gak bertobat. Pakai nama Yesus, lu dibaptis juga belum. Iya kan? Gimana lu mengusir gua? Iya kan? Nah, beda Rasul Petrus, Rasul Paulus. In the name of Jesus, lewat saja bayangannya setan keluar. Itulah fiery prayer. Doa kita harus powerful, amin. Bukan powerless, ya. Maka itu sudah, yang berikutnya, roh yang padam tidak intim dengan Tuhan. Kurang punya hubungan baik dengan Tuhan, ya kan? Tidak percaya kuasa Allah, ini roh yang padam. Yang berikutnya, bimbang, mengabaikan firman Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang padam. Tidak semangat pujian penyembahan. Misalnya orang pujian penyembahan, wih nyanyi sampai, kadang-kadang saya dikasih video, anak kecil nyanyi sampai gini, wih gini, semangat luar biasa, masuk pengangkatan. Ada orang sudah nyanyi begini, dia tuh begini. Terus pakai video dia begini, oh salah tempat itu saudara. Iya, semangat, ada amin. Pujian penyembah, dia memuji Tuhan. Biar yang bernafas memuji sang raja, katakan amin. Itu saudara. Iya, maka itu ciri-ciri roh padam. Malas beribadah. Ini adalah ciri padam roh. Malas beribadah udah pasti. Malas berdoa, diajak berdoa malas. Banyak alasan. Malas baca Alkitab. Nah, banyak alasan. Ini roh yang padam. Amin, saudara. Maka itu jangan bodoh. Amin. Jangan bodoh. Harus bijak. Amin. Nah, kita lihat next slide, ya kan? Maka itu be ready and on guard. Matius 25, 10-13. Ini ayat yang terakhir dalam Injil Matius, perumpamaan 10 gadis bijaksana dan bodoh. Saya mulai ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintunya ditutup. Ayat 11, mari saudara. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, yuk sama-sama. Amin, ya. Yang pertama kita bisa dilihat di sini siap sedia. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, yang bodoh pergi untuk membeli minyak, ya terlambat nih, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia, kata bersama saya siap sedia. Already ready, be ready, ya. Masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintunya ditutup. Ini siap sedia.
Makanya kita harus mempersiapkan diri, katakan amin. Hidup yang kudus, katakan amin. Setia dengan Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot yang berakhir bunuh diri, menjual Yesus, tidak setia, murtad, menjadi pengkhianat. Itu gambaran yang tidak setia. Dari 12 murid, satu tidak setia, namanya Yudas Iskariot, karena mencintai mamon lebih daripada Tuhan. Ananias Safira juga tidak setia, menipu Roh Kudus. Kita harus setia dengan Tuhan, katakan amin. Ada orang-orang yang tidak setia, artinya hilang keselamatan. Keselamatan bisa hilang apabila kita tidak menghidupi firman, tidak menjaga keselamatan itu, ya. Gambaran 5 garis bodoh, ya. Yang pertama adalah siap sedia, menanti-nantikan Tuhan, ya. Yang kedua di sini yaitu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Beyond God. Selalu menantikan Tuhan, selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dan berdoa, katakan amin. Itu saudara. Nanti kenapa pintu ditutup? Maksudnya apa? Pintu anugerah akan tertutup bagi mempelai bodoh. Waktu pintu anugerah tertutup, itu masa kesukaran besar, masa antikristus. Cawan-cawan murka Allah akan tercurah. Ya, dikatakan mengerikan di dalam kitab Wahyu, meteor jatuhlah, apalah, airnya menjadi poison, sungai-sungai menjadi tidak layak minum, macam-macam sudah peperangan. Nah, itulah yang dikatakanlah dunia seperti itu. Akhirnya ya sampai kedatangan Tuhan, kesengsaraan besar yang mengerikan sekali. Banyak yang ditawan, di penjara dan lain sebagainya, bahkan menyangkal imannya. Itulah makanya pintu anugerah tertutup. Maka selama masih ada anugerah, kita mencari Tuhan, katakan amin. Jangan sampai nanti sudah terlambat, pintu anugerah tertutup, ini tertinggal, saudara. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Next slide. Ya, kenapa mempelai bodoh? Karena tidak bertobat atau terlambat bertobat. Kenapa dia bodoh? Kenapa dia percaya Tuhan tapi tertinggal? Karena terlambat bertobat. Syukur saudara datang gereja, artinya saudara bertobat, katakan amin. Mau dengar firman, minimal saudara datang langkahnya, aku mau dengar firman, aku tidak mau tertinggal. Yesus datang, aku mau terangkat, aku mau masuk pesta yang bergengsi, lebih daripada pesta Donald Trump. Itu adalah pesta raja, segala raja, tuan, segala tuan. Kita diberikan undangan spesial, katakan amin. Makan bersama Yesus, saudara, amin. Bersama Allah Bapa, bersama Yesus, perjamuan kawin anak domba. Wih, itu dahsyat, saudara. Bergengsi, ya itu. Maka itu dikatakan jangan sampai jadi bodoh. Kenapa bodoh? Maka itu dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 22, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Sama-sama kita baca. Anjing kembali ke apa? Muntahnya. Dan babi mandi kembali lagi. Nah, iya kan? Amsal 26 ayat 11 dikatakan apa? Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal atau orang bodoh yang mengulangi. Amin. Saya pernah lihat nggak anjing muntah, terus dijilat lagi, muntah lagi. Itu kan bodoh, iya kan? Siapa dulu anjing saya itu? Husky, dia muntah, dijilat lagi, muntah lagi. Dia kepalanya bodoh banget sih, muntah mau dijilat. Ya namanya anjing, ya kan? Nah, kata Tuhan itu muntah dijilat lagi. Ya, itu kan anjing. Tuhan kasih perumpamaan. Babi yang sudah bersih, ya kan? Tiba-tiba dia masuk lumpur lagi, masuk kubangan dosa lagi. Tuhan sudah bersihkan engkau, Tuhan sudah tebus engkau, darah Yesus sudah menyucikan engkau. Jangan jatuh bangun dalam dosa, katakan amin. Iya, ini yang terjadi. Bahkan dikatakan karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal aku, mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Kita tahu berzina itu salah, tapi kita melakukan dengan sengaja, itu salah, saudara.
Kita tahu ini tubuh kita bait Allah, tapi jatuh lagi mabuk, jatuh lagi narkoba, jatuh lagi rokok. Itu menjadikan Yesus kedua kali, saudara. Amin. Itu tahu ini salah. Sudah aku jatuh, aku mau bertobat, jatuh lagi, bertobat, tapi jangan berulang kali. Ada amin. Kotor lagi, saudara. Ini kan makanya dikatakan bodoh, ya. Mempelai bodoh karena tidak bertobat dan terlambat bertobat. Kita akan selesai, sudah selesai. Next slide. Ciri mempelai bijaksana yang terakhir, be on fire for God in prayer and worship. Engkau harus berapi-api dalam Tuhan, katakan amin. Dalam doa dan penyembahan. Amin. Menyembah Tuhan setiap hari. Berdoa, rajin berdoa. Lalu sadar dan berjaga-jaga. Let us rejoice, the marriage of the Lamb has come. His bride has made herself ready. Dikatakan mempelai telah mempersiapkan dirinya melalui doa dan penyembahan, sadar dan berjaga-jaga, tidak berbuat dosa, jangan jatuh bangun dalam dosa, menolak dosa, menolak ketidakbenaran, hidup dalam kekudusan, taat kepada perintah Tuhan, miliki rendah hati, katakan amin. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita semua dikatakan hanya debu tanah, hanya Dia saja ditinggikan, katakan amin. Lalu yang berikutnya, takutlah akan Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Yang berikutnya, siap sedia dan menantikan kedatangan Yesus. Yang terakhir, milikilah karunia roh dan buah-buah Roh Kudus. Berbahagialah saudara yang mendengar firman ini. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin.